Verdi Sambo itu ya dari mulai LP itu dibuat itu tanggal 8 Juli 2022, kemudian ketika terjadi P21 itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Itu untuk kasus Verdi Sambo. Orang mengatakan, ya mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi di kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian digantung nasibnya, kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, on behalf of Dr. Tifa, bahasa Inggris. Ya, atas nama Dr. Tifa juga, ya. Tadi sebelum kita mulai press conference, kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan Dr. Tifa dan kita speakerphone. Jadi saya menyampaikan ini atas nama kami berdua ya, selaku prinsipal saya Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa nanti pada saatnya kita akan mengajukan juga pelaporan terhadap saudara L. Nah, L itu siapa? Bukan lampir ya, L itu lain. Lampir lain lagi lampir ya. Tapi L itu ada sendiri. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengupdate dulu, izin Mas Refli dan teman-teman semua, bahwa ada perkembangan yang sangat menarik. Ya, Termul sekarang lagi gundah dan saat ini Termul lagi kabarnya lagi berkumpul untuk nonton live kabarnya. Ya, mereka berharap turunnya Godot ya gitu, menunggu Godot. Godot itu adalah sandiwara yang sangat terkenal dulu ya gitu, yang nggak akan turun, yaitu mereka nunggu Godot yang namanya P21. Nah, sampai kabarnya ini berseliweran kabarnya, karena ada Termul yang diwawancara, Termul tapi lawyer yang nggak resmi. Kalau tadi yang resmi itu atau lawyer yang tadi yang ada salah satunya namanya Mas Rifai, kemudian Firmanto, kemudian Yakub, itu yang resmi. Yang nggak resmi ini banyak. Bising tapi mereka itu ya. Lo itu lagi memperbincangkan katanya yang namanya Jokowi itu marah. Sampai gebrak meja katanya gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang bilang, rupanya mereka itu nggak kompak. Ada yang bilang jangan dibilang gebrak meja. Pan Jokowi itu kan alus. Orang Solo kan alus gitu ya. Jadi gebraknya cuma gini. Nah, itu nggak gebrak ya. Mereka lagi ribut, silakan ribut ya. Tapi yang menarik adalah dalam perbincangan itu dikatakan bahwa ternyata sudah pernah ada janji. Nah, ini pertanyaan ke masyarakat. Katanya penyidik itu berjanji kasus ini akan selesai dalam 3 atau 4 bulan. Gimana bisa penyidik itu memberikan janji? Ya, sesuatu yang nggak pasti. Ini namanya kasus menyangkut nasib orang. Kok kemudian ada janji? Bahkan ada kemudian kemarin pengumuman dari Pak Kombes Budi. Ya, saya selalu mengatakan Budi. Ya, karena di tengah-tengah nama B-nya ada H. Ini loh ya, ini fakta ini, Budi. Ya, jadi bukan Budi ya, Budi. Katanya surprise. Ini penegakan hukum atau door prize acara ulang tahun. Ya. Ini tuh nasib orang dan negara. Gitu loh. Anda itu aparat hukum, gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa disurprise-surprisekan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh, nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin Idul Adha 1600 Hijriah yang akan datang ya. Gitu, 200 tahun lagi mungkin baru diumum. Jadi nggak jelas mereka dan mereka mengatakan surprise. Ini nggak boleh ya kayak gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, saya sendiri menilai ini sangat nggak bagus. Dibikin main-main. Masa penegakan hukum dibikin surprise gitu ya. Nah, dan kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung sama sahabat kita, salah satu lawyer kita, Mas Gafur. Ya, kasus yang sangat ramai, terkenal waktu itu apa? Nah, yaitu Verdi Sambo. Nah, Verdi Sambo. Verdi Sambo itu, ya, dari mulai LP itu dibuat, itu tanggal 8 Juli 2022. Kemudian ketika terjadi P21, itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Itu untuk kasus Verdi Sambo. Orang mengatakan, ya mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi di kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian digantung nasibnya, kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia,
itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain, yang digantung juga statusnya masih terlapor, tapi katanya diancam juga bisa jadi naik tersangka loh gitu. Katanya yang itu Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, kemudian Ian, dan kemudian juga satu lagi salah seorang YouTuber. Padahal ada lagi kasus yang lebih heboh juga, namanya satunya Bang Aldo, Babe Aldo ya. Kasus kopi sianida. Itu juga nggak kalah heboh. Lihat P21-nya berapa hari. LP dibuat itu 6 Januari 2016, kemudian P21-nya 25 Mei 2016. Artinya ada 141 hari. Nah, kasus ini, kasus yang sudah dilaporkan tanggal 30 April 2025 itu, status P21-nya malah dibikin, kata salah seorang lawyer yang gak ada hubungannya juga, yang inisialnya L juga, tapi kalau ini L-nya Lampir namanya, Mak Lampir itu ya. Itu katanya tebak-tebak buah manggis. Ngomong seenaknya sendiri, tebak-tebak buah manggis. Ya. Sampai hari ini, sampai dengan tanggal 30 Mei 2026, ini sudah 396 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih 30 hari ini, semenjak LP itu dibuat. Apa enggak luar biasa ini? Sebuah LP yang digantung sangat panjang ya. Kemudian P21-nya enggak turun-turun sampai dibuat sayembara. Padahal saya minggu yang lalu, mohon izin teman-teman sekalian yang juga hadir di sini, saya pamit karena waktu itu kami ke ITB dan ke IPB karena sekaligus membawa satu teman yang namanya ijazah Jokowi itu tidak ada. Gimana bisa P21 kalau ijazahnya enggak ada? Bingung mereka, mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Lah kalau ijazah utama sendiri, alat bukti utamanya enggak ada gimana? Ya enggak ada. Menurut hasil penelitian dari Pak Dr. Bonatua. Yang ini sudah berdasarkan 248 peraturan hukum yang ada. Dan yang lebih konyol lagi, tadi Pak Refli mengatakan, juga Pak Didit juga mengatakan, ini yang saya jawab dengan tegas juga ya hari-hari ini, bahwa kita tahu semua, orang yang mengunggah pertama kali adalah namanya Dian Sandi Utama. Itu tanggal 1 April 2025. Sekarang ini jahat banget. Mulai ada fitnah, saya katakan fitnah baru. Jadi, saya memang pernah punya akun Twitter, namanya @krmtroysuryo2. Akun itu sekarang dalam posisi memang masih disita pihak aparat semenjak kasus Stupa. Dan saya tidak lagi punya kuasa atau tidak lagi punya akses terhadap akun itu. Itu penting banget. Jadi semenjak peristiwa itu, saya tidak lagi punya akses terhadap itu. Ya. Dan menariknya, tiba-tiba ada Termul melontarkan screenshot rekayasa palsu. Teman-teman ingat, pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu ada juga rekayasa serupa. Jadi ada screenshot yang itu seolah-olah mereka, padahal tidak sama sekali. Lucunya, screenshot itu seolah-olah dibuat tahun 2020. Nah ini kita ketawa, teman-teman tolong digunakan akal pikiran kita. Kasus ijazah ini baru muncul pertama kali tayangannya di media massa itu semenjak yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Sigit Sunarta itu mempertontonkan ini pada akhir Oktober 2022. Jadi itulah dia muncul pertama kali 2022 Oktober dan tampilannya adalah seperti ini. Ijazah yang ditampilkan itu. Baru saat itulah ijazah itu muncul dalam bentuk hitam putih. Dan ijazah hitam putih tidak bisa dianalisis. Sehingga waktu itu ada yang namanya Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng. Ya. Harus gitu ngomongnya. Ya, pakai ang-eng gitu. Ya. Itu karena ijazah yang diposting oleh Dian Sandi adalah ijazah yang berwarna. Jadi ini penampakan pertama pada tanggal 24 Oktober 2022. Baru kemudian Dian Sandi menampilkan yang berwarna. Inilah yang namanya kausa prima. Pertama kali muncul itu ya di Twitternya Dian Sandi. Kok tiba-tiba sekarang ada fitnah yang kemudian membuat Roy Suryo sudah posting 2020. Maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung picik ini. Kalau mau bikin ya mungkin harusnya tanggal 2022 juga gitu loh. Jadi biar make sense. Dibikin 2020. Jadi konyol banget. Bahkan yang lebih konyol lagi, ini ada Mak L. Kalau tadi ini ada Mak Lampir ini ya. Yang itu mengatakan
bahwa katanya saya sudah diperiksa tim cyber Polda Metro Jaya dengan akun itu. Bohong. Sekali lagi, orang ini berbohong. Mak Lampir ini berbohong. Nggak pernah ada yang namanya saya diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus akun Twitter mengunggah ijazah Jokowi. Ya, itu poinnya. Kalau diplesetkan, sekarang mau melesetkan tuh Roy Suryo akhirnya ngaku punya Twitter. Loh memang, dulu saya punya Twitter. Semenjak disita Polda Metro Jaya juga pada kasus Stupa. Ya, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya nggak punya akses lagi. Jadi kalau ada orang bisa memunculkan tayangan di situ, siapa berarti yang munculkan? Udah bisa ketebak permainan rekayasa kayak gini nih. Karena dulu pernah kejadian ini persis pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu. Persis sama, polanya sama, modusnya sama. Ya, jadi seolah-olah dia yang mengupload, padahal tidak sama sekali. Dan orang ini lagi-lagi bohong, bilang kalau saya kemudian diperiksa Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya juga sudah katakan semalam pada podcast saya sendiri di Roy Suryo Official ya, bahwa Mak Lampir ini bohong. Bahkan dia kemudian kebohongannya diikuti dengan kebohongan dia mengajak judi. Lawyer kok ngajak judi dengan menawarkan 10 juta rupiah. Nah, satu lagi orang yang ngajak judi adalah inisial L yang laki-laki, namanya Licu Manan. Dah catat itu ya. Jadi itu yang mau kita laporkan. Inisial L itu adalah Licu Manan. 2 L ini ya, bukan Dua Lipa tapi 2 L ini ya gitu. Jadi L satu Lampir, satunya ini jelas ini melanggar. Ini kata Pak Ugro melanggar sudah 426, 427 kalau menawarkan judi ini. Itu jelas. Tapi kita gak sempat baca, dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.